Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Alhamdulillah fatahil alim alladzi arsyada man istafahu min ibadihi lit-ta'allumi wat ta'lim wa ja'ala al-'ilma sababan najati wal fawzi bizulfa 'inda al-malikil 'azim. Wassalatu wassalamu ala man arsalahu Allahu hadiyan ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi al-faizin sahbatihi wattiba'ihi bil khuludi fi daril baqa'i wan na'im. Alhamdulillah, di malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian syarah kita. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ini mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Di pertemuan sebelumnya kita membahas tentang bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi ke Taif untuk berdakwah, untuk menyampaikan ajaran Islam kepada masyarakat Taif. Tetapi yang terjadi justru berbanding terbalik 180 derajat daripada harapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi penolakan dari penduduk kota Taif tersebut membawa beberapa hikmah. Yang pertama, dari peristiwa itu kita mengetahui bagaimana hati Rasulullah SAW begitu pemaaf kepada masyarakat Taif. Padahal di saat itu Rasulullah SAW ditawarkan oleh malaikat untuk dihancurkan. Tetapi kata Rasulullah SAW tidak perlu, dan beliau berhadap bal arju ayyukhrijallahu min aslabihim man ya'budullah wahdahu la yusyriku bihi syai'an. Tapi kata Rasulullah SAW, bahkan aku ingin Allah Ta'ala mengeluarkan dari tulang sulbi mereka, dari keturunan mereka itu adalah orang-orang yang menyembah Allah saja dan tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Itu padahal jelas-jelas menolak Nabi dan menyakiti Nabi sampai Nabi cedera. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, setelah peristiwa itu juga ternyata walaupun dari manusia tidak beriman, golongan jin beriman. Nah, lalu itu yang disebutkan di surah Jin yang Qul uhiya ilayya annahu istama'na nafarun minal jinni, di awal surah Jin itu. Karena jin mendengar Rasulullah SAW membacakan surah Jin, membacakan Al-Quran, Nabi membaca Al-Quran waktu sholat subuh, jin mendengar dan tertarik untuk masuk Islam. Nah, setelah peristiwa itu adalah peristiwa Isra Mi'raj Rasulullah SAW ini yang terjadi di bulan Rajab kemarin. Nah, peristiwa Isra Mi'raj ini kalau dihubungkan dengan peristiwa di Taif merupakan peristiwa yang luar biasa. Jadi rentetannya itu Nabi diembargo, tulang punggung dakwah meninggal Abu Thalib dan Siti Khadijah. Ke Taif dapat penolakan. Lalu Rasulullah SAW mendapatkan hadiah luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang itu peristiwa sangat sulit digambarkan bagaimana kebahagiaan Rasulullah SAW dalam peristiwa ini, dan itu juga banyak sekali pelajaran yang bisa kita petik. Yang pertama, peristiwa Isra Mi'raj ini membawa oleh-oleh wajibnya sholat. Kita bisa membayangkan ketika suatu perintah itu disampaikan langsung oleh yang memberikan perintah, apalagi yang memberikan perintah itu pimpinan tertinggi, langsung berhadapan. Itu akan berbeda dengan surat instruksi saja, surat keputusan saja, surat edaran saja, itu sangat berbeda. Apalagi misalnya surat edarannya itu disampaikan oleh kurir, tentu itu berbeda. Nah, kewajiban sholat ini langsung Rasulullah SAW terima dari Allah Subhanahu wa taala. Maka
Maka ibadah sholat kita itu merupakan versi miniatur Isra Mi'raj kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Munajat langsung kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan di peristiwa ini juga Isra dan Mi'raj ini Rasulullah SAW melihat semua hal-hal yang gaib yang ada di atas langit. Naik langit pertama, langit kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh, sampai Sidratul Muntaha, sampai Nabi ke surga, sampai Nabi ke neraka, semua Nabi melihat. Makanya kata Nabi kepada sahabat, seandainya kalian melihat apa yang aku lihat, la dhahiktum qalila, kalian akan sedikit tertawa. Karena begitu luar biasanya neraka itu, luar biasanya. Tetapi tentu ini bisa disandang, maksudnya Rasulullah SAW mampu menahan itu, menerima amanah itu, mampu melihat itu. Sederhananya tuh kayak ini, nah. Misalnya ada orang yang fobia. Nah, fobia. Bila ada orang yang fobia melihat darah bisa muntah. Ada orang yang fobia melihat muntah kucing kah, melihat muntah orang kah, muntah juga. Ada yang orang fobia ketinggian. Bila pas di gedung tinggi melihat ke bawah itu bahasa Banjarnya lintuhut menggatar. Apa bahasa Indonesianya? Kaki itu gemeteran. Itu fobia. Nah, jadi di peristiwa Isra dan Mi'raj ini merupakan peristiwa yang sangat sulit digambarkan itu. Makanya ketika Nabi pulang ke Mekah dan Nabi ceritakan, yang Nabi ceritakan itu hanya perjalanan Isra Mi'rajnya ada. Isra Mi'rajnya yang naik ke langit itu tidak diceritakan, cuma perjalanan Isra. Dan itu ditertawakan oleh kafir Quraisy. Lalu diceritakan kepada Abu Bakar. Wahai Abu Bakar, itu temanmu Muhammad menceritakan kisah aneh, kisah yang di luar nalar. Katanya malam tadi melakukan perjalanan sampai ke Syam, sampai ke Masjidil Aqsa, Palestina. Kayak itu tidak mungkin. Lalu kata Abu Bakar, kalau Nabi Muhammad berkata seperti itu, aku percaya. Bahkan yang lebih mustahil daripada itu pun aku akan tetap percaya. Karena kan ini yang diceritakan orang kafir Quraisy itu kan perjalanan Nabi dari Mekah ke Masjidil Aqsa. Itu kan bagi orang kafir Quraisy sangat mustahil. Sayyidina Abu Bakar tuh lebih percaya yang lebih aneh daripada itu. Kayak apa? Surga dan neraka itu tidak melihat wujudnya. Hari kiamat itu tidak melihat wujudnya, tapi Sayyidina Abu Bakar beriman. Makanya kata Sayyidina Abu Bakar, yang lebih aneh dari itu pun aku akan percaya. Selama disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya gelarnya As-Siddiq, orang yang membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Imannya itu imannya itu kada betakar. Imannya ada betakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu bisa menyumbang seluruh harta itu karena imannya itu tidak kaleng-kaleng, bukan kaleng-kaleng, tidak ada ukurannya. Makanya di dalam sebuah riwayat itu kata Nabi, seandainya Sayyidina Abu Bakar itu fi kaffah, dalam suatu wadah, kita semua dalam wadah yang sebelahnya, misalnya aja sekota Banjarmasin lawan Sayyidina Abu Bakar, masih jauh Sayyidina Abu Bakar. Itu Sayyidina Abu Bakar. Sahabat yang lain mungkin ada yang kurang daripada itu, mungkin ada yang beda, tetapi secara umum sahabat itu imannya luar biasa kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, yang paling tingginya ya Sayyidina Abu Bakar. Makanya di pertemuan sebelumnya itu kan Sayyidina Abu Bakar tuh mau mengeluarkan harta untuk memerdekakan Bilal bin Rabah. Itu duit, misalnya nukar budaknya 1 miliar,
nukar Bilal. Berapa Bilal Umayyah, berapa Bilal nih harganya? 1 miliar Abu Bakar nukar aku nah cash. Kada pakai krisan. Kada pakai transfer, langsung duit dibayar lalu ke Bilal, kamu bebas. Duit 1 miliarnya itu kayak hilang dah. Makanya diabadikan oleh Al-Qur'an, diabadikan Allah Ta'ala di Al-Qur'an di surah Al-Lail mengenai Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu. Itu peristiwa Isra dan Mi'raj, oleh-olehnya yaitu salat. Nah, setelah peristiwa itu wajib salat 5 waktu, termasuk salat Jumat. Tapi waktu Nabi di Mekah, Nabi belum bisa salat Jumat. Jadi kayak ini, tidak semua wahyu atau kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala Nabi pertama menggawe. Kada kayak itu. Tidak semua tidak semua perintah dari Allah Subhanahu wa taala Nabi itu pertama yang mengerjakan. Contohnya apa? Salat Jumat itu bukan Nabi yang pertama mengerjakan. Yang pertama itu adalah orang Madinah. Pimpinannya As'ad bin Zurarah. Itu yang pertama bisa melaksanakan salat Jumat. Nabi belum lagi karena masih di Mekah. Apalagi haji. Haji itu lebih dahulu Sayyidina Abu Bakar baru Nabi. Jadi ada khilaf riwayat antara tahun ke-6 atau ke-9. Kemungkinan besar 9 mah. Yang kayaknya paling pas kewajiban haji itu turun tahun 9 Hijriah. Turun kewajiban haji. Lalu yang tulak jadi Amirul Hajj. Yang jadi Amirul Hajjnya, pimpinan hajinya siapa? Sayyidina Abu Bakar yang dikirim. Nabi belum naik haji. Baru tahun berikutnya tahun ke-10 Nabi naik haji. Nah, perintah sholat sudah ada, sholatlah semampunya. Nabi sholat semampunya. Itu kan lagi masa-masa sulit lah, masih sulit. Ternyata di masa-masa sulit itu seperti di surah Alam Nasyrah itu, surah Al-Insyirah, Inna ma'al usri yusra. Inna ma'al usri yusra. Sesungguhnya di saat kesulitan itu ada kemudahan. Nah, jadi setiap musim haji itu kan Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu musim haji. Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Itu musim haji. Ashhurul Hajj. Itu musim haji. Karonya Ashhurul Hurum, Zulqa'dah, Zulhijjah, Muharram, Rajab. Itu Ashhurul Hurum. Kalau yang Ashhurul Hajj, Syawal, Zulqa'dah, Zulhijjah. Setiap musim haji Rasulullah SAW ini ya'ridu nafsahu fi mausimil hajj min kulli sanatin 'alal qaba'ilil lati tatawafaru ilal baitil haram. Jadi setiap musim haji Rasulullah ini mendatangi kemah-kemah para kabilah yang datang ke Mekah untuk menunaikan haji. Nabi datangi. Itu kita bayangkan Nabi ini datangi terus tuh. Kalau sales terbaik di kota Banjarmasin kayaknya masih kalah lawan Nabi Muhammad. Sales tuh masih ada jam kerjanya. Risen kawa, ulun uyuh risen ganti gawian kawa. Nabi kada kawa. Pun uyuh Allah Ta'ala uyuh kada kawa. Ini sudah tugasnya harus selesai. Jadi Nabi ini semua yang bisa ada peluang sekecil apapun Nabi lakukan. Jadi semua kabilah Nabi datangi. Quraisy kan sudah tuh setiap hari. Ini semua kabilah yang mendatangi musim haji. Jadi misalnya kabilah ini di sini kemahnya Nabi datangi. Kabilah ini datangi. Nah, isinya sama, berdakwah mengajak kepada Islam, menyembah Allah, mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya itu Nabi sampaikan. Nah, dalam sebuah riwayat dari Sirah Ibnu Ishaq, jadi Nabi ini anak Nabi sallallahu alaihi wasallam atau Bani Amir bin Sa'sah. Jadi Nabi mendatangi Bani Amir, ada namanya Bani Amir. Fada'u milallah azza wajalla. Nabi ajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Wa arada alaihim nafsah, dan Nabi sampaikanlah. Faqala rajulun minhum
lalu salah seorang dari Bani Ammar ini bertanya kepada Nabi, "Wallahi law anni akhadtu hadzal fata min Quraisyin laqaltu bil Arab." Tsumma qala ara'aita in nahnu bay'naka ala amrik tsumma azharallahu ala man khalafak ayakunu lanal amru man ba'dak qala al amru ila Allah yad'uhu haitsu yasha. Jadi kata si laki-laki dari Bani Amir tadi, bagaimana kalau kami membaiatmu dan kami beriman kepadamu, apakah kamu akan menyerahkan kepemimpinan kepada kami setelah kewafatanmu? Jadi dikira si laki-laki dari Bani Amir nih, Nabi ini menawarkan koalisi politik, dikira. Padahal apa? Padahal Nabi mengajak untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Makanya jawaban Nabi, al-amru ilallah, perkara itu Allah yang mengatur, yad'uhu haitsu yasha. Allah letakkan, Allah pilih, Allah lakukan, terserah saja. Nah, lalu kata laki-laki tadi, kalau seperti itu ya kami la hajata lana bi amrik. Ya kami tidak perlu engkau. Dah, kami tinggalkan. Nah, di tahun berikutnya di tahun 11 Hijriah, wa fi sanatil hadiyata asyarata min al-bi'tsah rasul al-qabail sya'nahu kul am. Di tahun 11 Hijriah, tahun 11 kenabian. Tahun 11 kenabian. Ini berarti kurang lebih setahun sesudah kematian Siti Khadijah radhiyallahu anha. Fa bainama huwa indal aqabah. Jadi Nabi ini polanya tetap sama, setiap tahun ke kabilah-kabilah menawarkan terus-menerus setiap tahun sampai di tahun 11 kenabian. Ini dihitung dari tahun keempat. Kan tahun pertama, 2, 3 itu dakwah Siriyah. Nah, dari tahun keempat itu Nabi menawarkan, mengajak kepada kabilah yang datang di musim haji. Dari tahun keempat, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Tahun ke-11 apa yang terjadi? Jadi di Aqabah itu nama tempat, itu antara Mina dan Mekah, Jumratul Aqabah, lemparan jumrah. Laqiya rahtan minal Khazraj. Nabi bertemu rahtan itu kurang lebih berenam. Ada 6. Nah, 6 orang ini, As'ad bin Zurarah, Auf bin Al-Harith, Rafi' bin Malik, Qutbah bin Amir, Uqbah bin Amir, Jabir bin Abdullah. Jabir bin Abdullah ini yang salah satu sahabat sighar, sahabat muda, yang Sidin ini waktu perang Uhud masih belum bisa berangkat. Cuma Abah Sidin meninggal waktu perang Uhud. Nah, imbahnya tuh Sidin ini harus ghazwah. Aradallahu bihim khaira fasalahum man antum. Jadi beberapa orang tadi Nabi datangi, 6 orang Nabi datangi. Man antum, kalian siapa? Kata Nabi. Ini percakapan sederhana lah. Kalian siapa? Nafarun minal Khazraj, kami dari Khazraj. Amin mawali Yahud, apakah ada MOU dengan Yahudi? Naam, iya, kami ada kerjasama dengan Yahudi. Afala tajlisuna ukallimukum. Bagaimana kalau kita duduk, bakalnya bahasa kita tuh, kita ngopi dulu sebentar, ya bincang-bincang ringan lah. Oh ya, boleh. Fajalasu ma'ahu fada'ahum ilallahi azza wa jal wa arada alaihim al-islam wa tala alaihimul Qur'an. Dan Nabi menjelaskan tentang ketuhanan, mengajak beriman kepada Allah, mengajak masuk Islam, dan Nabi bacakan ayat Al-Qur'an. Sederhana, kisahnya sederhana. Tetapi apa? Tetapi Nabi sudah melakukan itu ribuan kali. Sehingga apa? Wa kana mimma mahada afidatum liqabulil Islam. Nah, dan ternyata 6 orang ini hatinya itu sudah siap untuk menerima Islam. Itu kayak tanah. Kan ini tanaman itu sesuai tanahnya. Ada yang bisa ditanam di tanah keras, ada yang di tanah lembek, ada yang di tanah ini, macam-macam, beda. Kalau yang bukan tanahnya akan sulit tumbuh. Nah, seperti itu juga Islam. Ketika Rasulullah SAW menawarkan,
menyampaikan Islam kepada orang-orang Khazraj ini, yang 6 orang ini, hati mereka itu sudah siap menerima Islam. Kenapa? Annal yahuda kanu ma'um fi biladihim. Karena Yahudi yang ada di Madinah itu sering bercerita kepada mereka. Wa ma'lumun annahum ahlu kitabin wa ilmin. Karena orang Yahudi itu ahlu kitab dan mengetahui ilmu tentang nabi yang terakhir. Fakana idza waqa bainahum wa bainal yahudi nafara aw qital. Kalau terjadi peperangan di antara mereka, qala lahumul yahud, Yahudi itu akan berkata, orang-orang Yahudi itu, inna nabiyyan mab'uzul an. Sesungguhnya nabi ini, seorang nabi sudah diutus sekarang. Qad atalla zamanu sanattabi'uhu. Kami akan mengikuti nabi tersebut. Ini ujar Yahudi. Wa naqtulukum ma'ahu qatla 'ad wa Iram, dan kami akan membunuh kalian seperti terbunuhnya kaum 'Ad dan Iram. Itu Yahudi sering mengatakan itu. Sehingga apa? Sehingga ketika orang-orang Khazraj ini menerima atau mendengar apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, mereka sudah tahu, sudah siap, hatinya tenang, sudah siap. Oh ini yang semalam. Oh ini yang jarah Yahudi. Ini sekalinya sudah tahu. Sehingga apa? Ketika Nabi tawarkan, ta'lamuna wallahi innahu lanabiyyul ladzi tawa'adakum bihi yahud fala yasbiqanna yasbiqannakum ilaihi. Jadi yang 6 tadi kayak bahasa Banjarnya baca cangangan. Ini nabinya. Ini yang Yahudi katakan itu. Ayo kita harus duluan daripada Yahudi masuk Islam, menerima ajaran ini sebelum Yahudi mendahului. Oh iya. Makanya langsung beriman. Ini terjadi kapan? 11 kenabian, tahun ke-11 kenabian. Jadi ibarat pengalaman kerja atau jam terbang itu. Jam terbang. Nabi ini jam terbang dakwahnya sudah tinggi. Dari tahun ke-4. Kalau dihitung tahun pertama tuh luar biasa. Dari tahun keempat aja, kelima, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 7 tahun yang Nabi lakukan terus menerus 24 jam. Dan berhasilnya itu 7 tahun kemudian di tangan 6 orang. 7 tahun 7 tahunnya ini penuh dengan siksaan, hinaan, cacian, beres dah semuanya. Itu penolakan macam-macam, dan keberhasilan yang 7 tahun ini ternyata ditentukan, ini ukuran dunia, oleh 6 orang. Itu ternyata yang mengubah dakwah Rasulullah SAW sampai tersebar ke seluruh dunia di bawah tangan orang tadi. Itu awalnya, itu pengubahnya. Dan itu apa? Itu Nabi lakukan terus menerus sampai bertemu tadi. Makanya dalam sebuah istilah di Mahfuzat itu idza sadaqal azmu wa duhas sabil. Apabila sadaqal azmu itu benar keinginan, maksudnya tujuan atau goal itu jelas, wa duhas sabil, jalan itu akan terpampang jelas, jalan ke sana. Makanya dalam pepatah lain itu manjadda wajada. Ketika Nabi bersungguh-sungguh, dan itu memang ajaran Rasulullah, Nabi mengajarkan kepada kita untuk terus berusaha, jangan sampai menyerah. Baru terjadi 7 tahun kemudian, itu yang dakwah jahriyahnya. Kalau dari dakwah sirriyah berarti pas 11 tahun baru berhasil di tangan 6 orang tadi. Nah, fa'ajabuhu ila ma da'ahum ilaihi minal islam wa qalu inna qad tarakna qaumana wa la qaumun bainahum minal adawah wasyarr ma bainahum fa asa yajma'ahumullahu bik fasanaqdimu alaihim fanad'uhum ila amrik. Jadi kata mereka yang berenam tadi, kami ini di kampung, kami ini di Yatsrib terjadi perang saudara selama ratusan tahun. Nah, selama ratusan tahun mungkin dan kami juga berharap mudah-mudahan dengan adanya engkau wahai Rasulullah, kami bisa bersatu dan kami akan mengajak mereka juga untuk beriman kepadamu. Jadi harapan 6 orang ini selain beriman kepada Nabi
mereka berharap juga Nabi ini bisa jadi juru damai mereka, mempersatukan mereka yang sudah perang saudara selama ratusan tahun. Kita itu orang Baklahi itu rancak dua orang atau dua kelompok bisa turun temurun itu karena rasa permusuhan itu dipelihara. Bayi baru lahir itu ini mungkin ada musuh, mustahil. Bayi baru lahir, misalnya abahnya sama-sama berseteru. Bayi yang lahir ini, anak ini itu tidak tahu sama sekali tentang perseteruan di masa lalu kalau tidak diceritakan. Berarti perang antara Aus dan Khazraj ini permusuhannya terus dipelihara selama ratusan tahun. Berarti dendam kesumatnya itu jadi. Makanya yang 6 orang tadi berharap apa? Kami berharap engkau bisa menjadi juru damai kami, mempersatukan kami. Dan kami akan mengajak mereka. Wa na'ridu 'alaihim alladzi ajabnaka ilaihi min hadzal din. Fa'in yajma'uhu Allahu 'alaika fala rajula a'azzu minka. Kalau Allah Subhanahu wa taala mempersatukan kami dengan perantara engkau ya Rasulullah, maka tidak ada laki-laki yang paling mulia daripada engkau. Bisa mempersatukan nih yang sudah perang selama ratusan tahun. Itu Nabi bisa. Jadi kalau misalnya ada orang yang mengatakan provokator atau pemecah belah itu adalah orang yang licik dan pintar, sebenarnya yang lebih hebat itu adalah orang yang bisa mempersatukan dua kelompok yang sudah bermusuhan selama puluhan tahun, selama ratusan tahun dalam jangka waktu yang lama. Itu yang hebat sebenarnya. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Summan sarafu adahu al-muqabalah fil mausil muqbil. Makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berjanji kepada mereka untuk bertemu kembali di tahun berikutnya, tahun akan datang, musim haji berikutnya. Itu kata Nabi. Dan peristiwa ini kan, yang 6 orang ini ingin Nabi jadi juru damai, dan itu memang benar-benar Nabi lakukan. Itu kapan? Waktu Nabi sampai ke Madinah. Nabi itu kan ke Madinah karena memang perintah hijrah, dan posisinya saat itu sedang dikejar oleh kafir Quraisy, ingin dibunuh. Dan Nabi itu tentu sangat sedih meninggalkan kota Mekah dalam kondisi terpaksa. Kita ini meninggalkan kampung halaman bukan karena mencari pengalaman, bukan karena sekolah, tapi karena diusir di kampung. Apalagi sebab diusirnya itu misalnya karena difitnah, karena difitnah aja itu sangat sedih. Nabi Muhammad diusir atau terpaksa meninggalkan kota Mekah karena mau dibunuh. Posisinya seperti itu. Tetapi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menepati janji beliau ketika sampai di Madinah. Apa yang pertama kali Nabi sampaikan, dan itu diriwayatkan oleh salah satu pemuka agama Yahudi yang masuk Islam, Abdullah bin Salam. Jadi hadisnya an Abdullah bin Salam an Rasulillah Shallallahu Alaihi Wasallam, afshus salam wa at'imut ta'am wasilul arham wasallu wan nasu niyam tadkhulul jannata bisalam. Lalu kata Nabi, kita bisa bayangkanlah hati Nabi itu begitu lapang. Rumah kita bisa beda, ada yang luas, ada yang sempit. Tapi ternyata bukan rumah itu yang menentukan, ternyata hati. Ketika hati kita terbuka lebar, maka semuanya yang sempit itu terasa luas. Nabi Muhammad SAW ketika sampai ke Madinah, itu beliau sudah melupakan apa kesedihan yang terjadi, apapun yang terjadi di kota Mekah. Makanya Nabi bisa menyampaikan pesan perdamaian, afshus salam, sebarkanlah salam. Ucapkan salam kemana-mana dan sebarkanlah keselamatan kepada semua orang. Wa'timut ta'am, berilah makan orang lain. Wasilul arham, sambunglah tali silaturahim. Wasallu wan nasu niyam, dan salatlah orang-orang sedang tidur, berarti sembahyang malam. Tadkhulul jannata bisalam, kalian akan masuk surga dengan keselamatan. Nah, ini yang titik balik. Jadi misalnya grafiknya turun, naik sedikit, datar, tuh langsung. Langsung. Jumlah yang masuk Islam langsung banyak. Yang beriman kepada Rasulullah SAW langsung banyak. Yang
Itu awal Rasulullah SAW membalikkan keadaan yang asalnya kaum muslimin terusir jadi pengungsi di kota Madinah, sudah berubah haluan menjadi orang Madinah, menjadi kuat dan mendirikan pemerintahan sendiri sampai bisa menaklukkan kembali di Mekah di 8 tahun kemudian, yaitu pada saat Fathu Mekah. Nah, mungkin itu bisa ulun sampaikan. Subhanallah bihamdihi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.